Morbidelli senang Lorenzo kurang berkontribusi di Yamaha. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, justru merasa senang Jorge Lorenzo kurang berkontribusi sebagai test rider. Pasalnya, jika Lorenzo dapat jatah tes lebih banyak untuk tim Yamaha, Morbidelli khawatir bakal semakin tertinggal dari pembalap pabrikan. Sebagaimana diketahui, Lorenzo memang saat ini berstatus sebagai pembalap pengembang tim Yamaha. Langkah tersebut ia pilih setelah memutuskan untuk pensiun sebagai pembalap profesional di akhir musim 2019. Akan tetapi, kontribusi Lorenzo sebagai seorang pembalap pengembang tim Yamaha nyatanya kurang optimal. Setelah hampir 8 bulan menganggur, Lorenzo pun akhirnya kembali dipercaya tim Yamaha untuk melakukan uji coba pada motor mereka, yakni motor YZR M1. Hal tersebut dilakukan dalam uji coba yang berlangsung di sirkuit Portimao beberapa waktu lalu. Dalam sesi uji coba tersebut, Lorenzo justru gagal memanfaatkan betul kesempatan yang diberikan oleh tim Yamaha. Pasalnya, Escuera gagal mencatatkan waktu terbaik dengan hanya mampu menempati posisi paling buncit. Morbidelli justru merasa senang dengan kurangnya kontribusi yang diberikan Lorenzo sebagai test rider Yamaha. Sebab, Morbidelli memiliki keyakinan jika Lorenzo dapat berperan penting sebagai test rider, ia bakal semakin tertinggal oleh pembalap pabrikan. Akibat corona, test rider tidak bisa sering berkendara, lebih sering di garasi ketimbang di lintasan. Jorge rider hebat, berpengalaman, sangat sensitif. Saya merasa sangat yakin bahwa ia bisa sangat membantu Yamaha. Kami membutuhkan situasi dunia membaik agar test rider bisa bertugas dengan baik. Saya mempunyai alasan yang bisa dikatakan egois. Apabila saya melihat paket yang saya miliki, maka semakin kecil progres motor pembalap pabrikan, makin baik pula bagi saya. Dengan begitu, jarak antara motor kami akan tetap berada di level yang sama. Saya sangat berharap situasi dunia membaik, tapi jika lihat situasi saya sendiri, saya harap tim pabrikan tak maju terlalu jauh. Karena saat ini, saya sangat senang bisa di depan mereka dan saya ingin terus begini, kata Morbidelli. CEO Aprilia sebut proses sanksi Iannone ganggu harmoni timnya. CEO tim Aprilia, Massimo Rivola, menyebut penundaan keputusan untuk hukuman pembalap mereka, Andrea Iannone, sudah mengganggu harmoni tim. Andrea Iannone menjalani sidang dengar pendapat untuk sanksi 18 bulan larangan pembalap yang ia terima pada bulan April lalu. Pada dengar pendapat di pengadilan arbitrase olahraga tersebut, Iannone dinyatakan bersalah karena menelan Jad Drastonolone pada MotoGP Malaysia 2019. Iannone dan Aprilia kini menunggu keputusan yang akan dijatuhkan pada bulan November mendatang. Menurut Rivola, proses hukuman yang menanti Iannone ini membuat Aprilia dalam posisi serba salah dalam menentukan formasi pembalap 2021. Saat ini, Aprilia dilaporkan tengah melakukan pendekatan dengan Cal Crutchlow dan Andrea Dovizioso. Yang menyebalkan adalah kami membawa kasus yang diputuskan oleh CAS tanpa banyak penjelasan ilmiah seperti yang kami lakukan pada Iannone, kata Rivola. Untuk membela Andrea Iannone, Aprilia mendatangkan 8 ilmuwan sebagai saksi ahli. Tujuannya adalah untuk mendukung argumen Aprilia bahwa Iannone tidak sengaja mengkonsumsi Drostonolone, tetapi melalui hidangan daging yang ia makan. Berdasarkan hal tersebut, Massimo Rivola tetap yakin untuk mendukung Andrea Iannone. Jika Iannone bertahan bersama kami, Aprilia mempunyai alasan kuat. Saya senang dengan keputusan mendukungnya, kata Rivola. Di sisi lain, Rivola sadar Aprilia bisa saja melewatkan kans merekrut pembalap bagus seperti Dovizioso atau Crutchlow jika bertahan dengan keputusan tersebut. Sejujurnya, belum siap dengan kemungkinan itu. Tetapi menurut saya itu hal yang cukup adil, tutup Massimo Rivola. Tak ada pengganti Rossi di MotoGP Teruel, Lorenzo kembali gigit jari. Pembalap asal Spanyol Jorge Lorenzo harus kembali mengubur asanya untuk tampil di MotoGP 2020. Hal itu dipastikan setelah Yamaha memutuskan tidak menyediakan pembalap pengganti untuk menggantikan Valentino Rossi di MotoGP Teruel.
Sebagai test rider Yamaha, Lorenzo sejatinya sempat dijanjikan untuk tampil di kelas MotoGP dengan satu jatah tiket wildcard. Akan tetapi, harapannya menjadi pupus setelah adanya virus corona yang membuat kompetisi MotoGP dipersingkat. Namun, harapan kembali muncul ketika Valentino Rossi dinyatakan positif virus corona pada pertengahan pekan kemarin. Situasi tersebut membuat Yamaha berada dalam kondisi terhimpit karena mereka membutuhkan pembalap pengganti, terutama pada MotoGP Teruel 2020 akhir pekan depan. Nama Lorenzo pun disebut menjadi salah satu calon terkuat untuk menggantikan Valentino Rossi. Asanya untuk kembali mentas di lintasan MotoGP menjadi pupus karena Yamaha memutuskan tidak akan mengganti Valentino Rossi. Tim Monster Energi Yamaha telah memutuskan tidak memasukkan pembalap pengganti untuk menggantikan Valentino Rossi di MotoGP Teruel akhir pekan depan. Tulis pernyataan resmi dari Yamaha. Keputusan ini pun sudah sesuai dengan peraturan MotoGP bahwa setiap tim harus mencari pembalap pengganti setelah rider utama menarik diri dalam 10 hari. Pasalnya, Yamaha baru melaporkan pengunduran diri Valentino Rossi pada 16 Oktober. Yang mana batas waktu 10 hari akan tercapai pada hari Senin 26 Oktober atau 1 hari setelah balapan MotoGP Teruel 2020. Hal ini memastikan bahwa pintu Lorenzo kembali tertutup untuk mengendarai YZR M1 terbaru. Padahal sebagai test rider, kinerja Yamaha belumlah optimal karena pembalap berpaspor Spanyol itu tercatat baru 2 kali menguji YZR M1. Selain itu, Yamaha juga menolak beradaptasi dengan pembalap baru dan memilih fokus untuk menangani Maverick Vinales di MotoGP Teruel. Karena itu, Lorenzo harus kembali gigit jari untuk mentas di lintasan MotoGP. Tim Monster Energi Yamaha MotoGP memilih untuk tidak memaksakan tekanan tambahan karena harus beradaptasi dengan pembalap baru yang hanya akan menjalani satu balapan akhir pekan. Tutup pernyataan Yamaha. Marquez cetak back-to-back di MotoGP Aragon 2020. Pembalap tim Repsol Honda, Alex Marquez, mulai menunjukkan tajinya di ajang MotoGP 2020. Pada akhir pekan ini, Alex Marquez berhasil meraih podium kembali di kelas Premier setelah finish kedua di MotoGP Aragon. Hasil ini pun membuat Alex Marquez mencetak back-to-back podium 2 di MotoGP 2020. Sebelum ini, Alex juga mampu meraih podium di MotoGP Prancis 2020 akhir pekan lalu dengan menyelesaikan balapan di tempat kedua. Pada balapan MotoGP Aragon 2020, Alex Marquez mampu tampil gemilang. Pasalnya, tidak ada yang menduga adik dari Marc Marquez itu akan tampil melawan hingga akhirnya mampu meraih podium kedua. Sebab untuk start saja, Alex memulai balapan dari tempat ke-11. Namun perlahan tapi pasti, Alex mampu melangkah jauh untuk merangkak ke posisi teratas. Setelah menjalani 23 putaran, Alex akhirnya mampu finish kedua. Untuk merebutnya, Alex pun menjalankan perjalanan yang tidak mudah. Namun begitu, Alex melakukan balapan yang apik. Bahkan, ia nyaris keluar sebagai pemenang setelah bersaing ketat dengan Alex Rins. Namun akhirnya, ia menyerahkan kemenangan kepada Alex Rins dan puas finish di posisi kedua. Pada pekan sebelumnya, Alex juga merasakan hal yang sama. Mentas di sirkuit Le Mans Prancis, pembalap berpaspor Spanyol itu mampu menyelesaikan balapan di tempat kedua. Lebih hebatnya, Alex menjalani balapan di MotoGP Prancis dengan start ke-18. Tetapi tanpa kena lelah, Alex tampil konsisten dengan menunjukkan performa terbaiknya. Ia pun mampu mengakhiri balapan dengan finish kedua. Valentino Rossi dukung Joan Mir bisa jadi juara dunia MotoGP 2020. Meski sedang terinfeksi virus corona, Valentino Rossi tetap menyaksikan balapan MotoGP Aragon 2020. Ia yang absen di seri MotoGP Aragon tersebut mengaku agak sedikit aneh karena menyaksikan balapan seri ke-10 2020 melalui layar kaca. Meski begitu, Valentino Rossi mengaku cukup terhibur dengan balapan yang pada akhirnya dimenangkan oleh rider Suzuki X-Star. Menariknya, Rossi merasa tak kaget jika ada rider Suzuki yang menang di balapan pada musim ini. Sebab, bagi rider berjuluk The Doctor tersebut, Suzuki kini menjadi tim yang paling merepotkan di setiap balapan akhir pekan.
Jadi, ia tak heran jika ada dua rider Suzuki, yakni Alex Rins dan Joan Mir yang menempati posisi podium pada balapan MotoGP Aragon. Rossi menilai Suzuki bisa saja menyumbangkan satu pembalapnya untuk menjadi juara dunia musim ini. Pembalap yang dimaksud adalah Joan Mir, yang saat ini memang sedang bertengker di puncak klasemen sementara rider MotoGP 2020. Mir mampu tampil konsisten sehingga tak heran jika ia mampu berada di posisi teratas klasemen sementara. Padahal Quartararo sudah mengantongi 3 kemenangan, namun ia tak bisa tampil sekonsisten Mir. Alhasil, rider Spanyol itulah yang kini berada di puncak klasemen sementara. Melihat semua itu dan balapan MotoGP 2020 tinggal menyisakan 4 seri lagi, Valentino Rossi merasa peluang Mir untuk keluar sebagai juara dunia musim ini sangatlah besar. Rossi menilai Mir sudah tampil sangat baik, jadi tak heran jika ia nantinya bisa memenangkan kejuaraan dunia MotoGP. Kami selalu harus menghadapi Suzuki di akhir pekannya. Dan saya rasa Mir tampaknya sudah memahami bahwa ia sangat berpeluang untuk menjadi juara dunia MotoGP. Saya melihat dia sudah melakukan sejauh ini dengan baik, kata Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.